Yang kedua, orang yang berzikir kepada Allah dan mengingat Allah itu akan menemukan Allah. Makanya orang yang berzikir kepada Allah tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak berzikir. Nih ada salah satu zikir yang beberapa hari ini sering saya terangkan di banyak kesempatan. Ada seorang sahabat digigit kalajengking, lalu kemudian pada pagi harinya lapor kepada Rasulullah. Ketika lapor kepada Rasulullah dia digigit kalajengking, maka pada saat itu Rasulullah SAW kemudian berkata kepadanya, coba kamu mengucapkan zikir dan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalaulah kamu itu mengucapkan zikir, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua keburukan makhluk yang Allah ciptakan, pasti kalajengking itu tidak akan menggigitmu. Di situ kita menjumpai perkataan Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Orang yang mengingat Allah dan berzikir mengingat Allah, maka Allah itu akan membantunya. Allah akan hadir kepada mereka yang senantiasa berzikir kepadanya. Makanya dalam bahasa bercandaan, sering nggak kita mendengar orang-orang ketika di tempat-tempat gitu, di tempat-tempat mungkin terminal, stasiun gitu. Lalu ada preman, kita kenal sama preman itu karena kita baik. Tiba-tiba preman itu memberikan sebuah wejangan. Kalau ada apa-apa yang ganggu kamu, sebutkan nama saya akan datang. Lu menyebutkan nama preman aja bisa menjadi sebab kita itu tidak diganggu di terminal. Lu apalagi mengingat Allah. Kan begitu. Berapa banyak preman sering berkata, sebut nama saya kalau kamu diganggu sama siapapun. Aku selesaikan. Pasti yang mengganggu kamu akan mikir-mikir kalau kamu tahu bahwasanya kamu adalah temanku. Sebut aja nama saya. Itu bahasa keseharian menjadi sebuah analogi sederhana. Orang yang berzikir kepada Allah itu tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Allah hadir bersama dengan mereka yang senantiasa berzikir. Makanya sebabnya Allah ketika menolong Nabi Yunus itu karena Nabi Yunus itu berzikir kepada Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus tidak sebagai orang yang bertasbih, berzikir, pasti aku tinggalkan Yunus di dalam perutnya ikan paus sampai hari kiamat nanti datang. Berarti berzikir itu cara Allah untuk hadir pada kehidupan kita ketika kita menyebut namanya setiap waktunya. Pernah baca sebuah kisah tulisan based on true story, tapi apakah betul benar atau tidak saya nggak terlalu mengetahui. Ada seorang perempuan yang harus melewati satu jalan. Dia mendapati ada sekelompok preman yang mereka minum alkohol, mereka mabuk. Maka seketika perempuan itu sempat berhenti dan bimbang apakah melanjutkan melewati tempat itu atau dia mundur ke belakang, tentunya tidak jadi pulang. Lalu dia berzikir kepada Allah dan akhirnya melanjutkan perjalanan. Sekelompok preman itu sempat melihat perempuan tersebut, tapi tiba-tiba mereka langsung menundukkan pandangannya. Lalu beberapa menit setelah itu ternyata ada perempuan yang juga lewat. Maka sekelompok pemuda preman yang sedang mabuk itu langsung mengganggu perempuan itu, mengambil barang-barangnya dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Singkat ceritanya, sang perempuan ini akhirnya dibawa ke rumah sakit, kemudian ditangani kasusnya oleh pihak kepolisian. Maka pihak kepolisian itu mengumpulkan suspek, orang-orang yang tersangka siapa yang menjadi pelaku penganiayaan. Ketika mereka sedang mengumpulkan siapa yang menjadi pelaku penganiayaan, mereka menangkap beberapa informasi nama. Tapi mereka kebingungan untuk kemudian mendatangkan saksi siapa saja yang berkumpul di tempat itu. Lalu perempuan yang teraniaya ini berkata, ada perempuan yang lewat sebelum saya, mungkin dia mengenal satu persatu itu. Maka perempuan itu akhirnya dipanggil, dicari polisi ketemu lewat CCTV dan akhirnya dijadikan saksi. Lalu kemudian diperlihatkan foto satu persatu orang yang dicurigai dan satu persatu itu saksi perempuan tersebut akhirnya mengakui, ya ini dia sempat ini, dia ya yang ikut mabuk, dia sempat melihat saya juga, ya ini orang-orangnya. Tapi saya tidak tahu mereka menganiaya ataukah tidak, tapi yang jelas saya tahu mereka mabuk dan saya melewati mereka ketika di tengah malam itu. Sampai akhirnya tertangkaplah para preman-preman itu yang menganiaya perempuan yang kedua. Tapi yang menarik perhatian oleh perempuan yang pertama, perempuan kemudian bertanya, kenapa ketika saya lewat kalian tidak mengganggu saya?
Tapi kenapa ketika dia lewat, kalian malah mengganggunya dan menganiayanya? Ada sebuah perkara yang luar biasa dikatakan oleh preman itu. Kami sebenarnya berencana untuk menganiaya kamu, mencuri barang-barang kamu. Tapi ketika kami akan melancarkan aksi kami melihat ada sesuatu yang besar di belakang kamu. Dan itulah yang menjadikan kami menundukkan pandangan karena kami ketakutan. Dan makhluk itu tidak kami jumpai ketika yang kedua lewat. Perempuan itu Masya Allah sampai tergetar dan dia berkata, tidak ada yang saya lakukan pada saat itu kecuali satu, saya berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah ketika menyebut nama Allah, maka Allah yang akan hadir. Semua makhluk itu tidak ada daya dan upaya di hadapan Allah yang maha kuat ketika sudah dizikirkan oleh seorang manusia. Makanya para pemuda juara itu kalau pengen bertanya, di mana saya akan menemukan betul-betul kehadiran Allah? Dalam zikirmu. Dalam zikirmu kamu akan menemukan Allah. Makanya pemuda tadi disengat kalajengking. Ketika disengat kalajengking, maka dia dikatakan oleh Rasulullah, coba kamu berzikir, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka pastinya kalajengking itu tidak akan menggigitmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah ketika engkau menjaga Allah di waktu lapang, maka pasti Allah kita jumpai di waktu sempit. Rasulullah SAW mengatakan, ihfadillahi yahfadka. Ya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di waktu sempitmu, di waktu lapangmu, Allah itu akan mengenali kamu di waktu sempitmu. Makanya tolong diperlihatkan poinnya. Sesungguhnya orang yang mengenali Allah di waktu lapang, itu menjadi sebab Allah itu akan mengenali dia di waktu sempit. Kita akan dapati Allah itu kapan? Kalau kita mengenal Allah di waktu lapang. Orang yang mengenal Allah di waktu lapang, pasti Allah akan kenali dia di waktu sempit. Kenapa kadang-kadang kita merasa kok pas sempit gini, banyak ujian, banyak kesulitan, kok saya tidak merasakan Allah itu memperdulikan saya? Jangan begitu. Mungkin kita tidak peduli sama Allah di waktu lapang. Sehingga Allah pun kemudian tidak memberikan pertolongan kepada kita ketika kita tidak menghadirkan sebab pertolongan. Yaitu adalah kenalilah Allah di waktu lapang, maka Allah itu akan mengenali kamu di waktu sempit. Banyak manusia merintih kepada Allah di waktu sempit, tapi tidak pernah merintih kepada Allah di waktu lapang. Orang yang tidak pernah mampu merintih kepada Allah, mengadu kepada Allah di waktu lapangnya, maka dia tidak akan jumpai Allah. Itu akan membantu membackup masalah yang dia miliki ketika dia lupa kepada Allah di waktu lapangnya. Mengenal Allah di waktu lapang itu merupakan sebab kebaikan besar. Kita akan nyata merasakan kehadiran Allah, peduli tentang kita, mengatur semua kehidupan kita. Tepat ketika kita mengenali Allah di waktu lapang, Allah yang akan hadir mengenali kita di waktu sempit. Ya, Allah akan mengenali kita di waktu sempit. Makanya kisah-kisah ulama-ulama dulu itu Masya Allah itu. Karena mereka ingat Allah di waktu lapangnya, Allah yang menolong mereka di waktu sempitnya. Dan itu merupakan garansi sempurna yang Allah berikan. Inilah yang ketiga. Ketika engkau menjaga Allah, engkau akan mendapati Allah di waktu sempit dan masalah yang sedang bertubi-tubi mendera hatimu dan masalahmu. Kemudian yang keempat, kapan kita akan mendapati Allah peduli sama kita, memperdulikan kita, memberikan kebaikan untuk kehidupan kita, yaitu adalah ketika kita berprasangka yang baik kepada Allah. Makanya orang yang berprasangka baik kepada Allah, Rasulullah SAW mengabarkan, Allahu inda dhonni abdihi. Allah itu berserta dengan prasangka hambanya. Makanya itulah yang menjadikan kita ketika mendapati Allah bersama dengan prasangka hambanya, maka itulah yang menjadikan Allah akan hadir bersama dengan kita kalau kita berprasangka yang baik. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, di mana kita akan menemukan Allah, di mana Allah itu akan peduli sama kita, di mana Allah itu akan mengatur kita, merawat kita dengan sempurna, yaitu adalah di dalam takwamu kepadanya. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan hadir menyelesaikan semua masalah pada kehidupan. Makanya kalau ada orang dapat masalah, naikkan standar takwamu, maka Allah yang akan menyelesaikan seluruh urusan pada hidupmu. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan garansi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak pernah dia sangka-sangka. Makanya kalau kita punya masalah, naikkan standar iman kita. Siapapun yang menaikkan standar imannya, maka Allah yang akan memberikan solusi yang tidak pernah dia sangka-sangka pada hidupnya.
Disinilah kita akhirnya paham. Kesimpulan pada kajian kita kesempatan hari ini, kita mengambil sebuah dalil yang sangat sederhana. Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus ada 3 lapisan. Lapisan gelap samudra, lapisan gelap di tengah malam, dan lapisan di dalam perutnya ikan paus. Mata tidak akan pernah mampu melihat wujud dan objek ketika di tengah lapisan kegelapan yang semacam itu. Tapi Nabi Yunus yang berada pada 3 lapisan kegelapan pun tidak terlewatkan dari apa yang Allah pedulikan. Allah atur, membuktikan kepada kita Allah itu bukan hanya ngatur dan peduli, bukan hanya mereka yang berjalan di atas muka bumi, bahkan sampai makhluk di dasar lautan, sampai Yunus, sampai plankton sekalipun, itu pun diatur detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapapun mereka yang tahu bagaimana Allah mengatur hidupnya dan peduli kepadanya, maka akan 2 yang dia dapatkan. 1, hatinya akan lumer karena jatuh cinta kepada Allah yang sempurna dalam mengurus semua detail urus kehidupannya. Dan yang kedua, maka dia itu akan betul-betul tenang pada hidupnya karena dia merasakan ketenangan ketika dia yakin kepada zat yang sempurna yang menjadi backup dan menjadi backingan bagi kehidupan dia.